Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Mutia Nur Elisa, NIM 1805124832 akan mempresentasikan PPT seminar proposal. Eh, yang pertama, slide selanjutnya tolong Ren. Judul dari penelitian ini yaitu Analisis Dampak Pembelajaran Daring terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. Latar belakang, di tahun 2019 lalu, dunia sedang dihebohkan dengan maraknya virus yang sangat mematikan dan juga penyebarannya cukup cepat, yaitu virus yang dinamakan COVID-19 atau virus corona. Coronavirus itu sendiri merupakan keluarga dari virus yang menyebabkan penyakit yang sangat ditakuti pada zaman sekarang ini. Gejala yang disebabkan juga bermacam-macam, mulai dari penyakit gejala ringan hingga berat. Virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19 ini memiliki tanda-tanda dan gejala umum yang bisa dirasakan dari virus ini. Beberapa tanda tersebut seperti demam, batuk, pilek, sesak nafas, gangguan pernafasan, dan yang lainnya. Masa dari inkubasi virus corona ini sendiri rata-rata 5-6 hari, namun tidak semuanya seperti itu. Biasanya masa inkubasi ini dilakukan selama 14 hari. Untuk memutuskan rantai dari penularan virus COVID-19 ini, banyak hal-hal yang dibatasi, baik dari pemerintah di negara-negara yang ada di dunia. Ini termasuk juga pemerintah dari Indonesia. Banyak sekolah-sekolah yang menjadi imbas dari adanya COVID-19 ini. Salah satu yang sangat berpengaruh besar dari virus ini adalah sekolah dasar. Sampai sekarang, pemerintah atau Menteri Pendidikan juga masih belum mengizinkan kepala dinas atau pemerintah di daerah untuk membuka sekolah, sehingga pembelajaran masih dilakukan secara daring. Nah, kegiatan belajar dari rumah ini adalah suatu kegiatan di mana kegiatan ini dilakukan oleh siswa. Siswa bisa mengakses materi yang diberikan oleh gurunya tanpa batasan waktu. Dengan ini diharapkan mampu untuk membantu siswa dan guru agar proses belajar mengajar menjadi mudah di tengah situasi pandemi ini. Dikarenakan pembelajaran jarak jauh atau daring ini mengharuskan siswa-siswa dan guru tidak bisa untuk belajar dengan tatap muka, maka siswa harus menyiapkan semua peralatan atau keperluan untuk belajar. Selain itu, guru juga harus menyiapkan peralatan untuk pembelajaran daring. Tidak hanya itu, guru juga harus lebih ekstra selama pembelajaran daring karena akan banyak materi dan tugas dibandingkan dengan tatap muka seperti biasanya. Selanjutnya, rumusan masalahnya, bagaimana dampak dari pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar? Batasan masalah agar memudahkan penulisan untuk memfokuskan penelitian agar lebih terarah dan jelas. Maka penulis membatasi penelitian ini di lingkup sekolah dasar kelas 6. Landasan teorinya yang pertama pembelajaran daring, yang kedua hasil belajar. Pembelajaran daring sendiri merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan jaringan atau online, baik yang menggunakan teknologi ataupun tidak. Nah, pembelajaran daring ini pula dilakukan melalui teknologi dan tidak dilakukan secara tatap muka. Istilah dari daring ini sendiri yaitu dalam jaringan. Menurut pendapat Bilkila dan Komarudin,
Suatu pembelajaran yang dilakukan dengan jaringan merupakan suatu penyelenggaraan kelas dengan pembelajaran menggunakan internet agar tujuan bisa diwujudkan. Selanjutnya, berkembangnya teknologi dan informasi sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap semua bidang. Pendidikan merupakan salah satu pengaruh besar di dalam teknologi. Karena di dalam proses belajar mengajar, teknologi dapat dimanfaatkan yang tadinya konvensional menjadi modern. Menye- Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya teknologi banyak memberikan pengaruh positif terhadap pembelajaran. Nah, internet telah dipadukan menjadi sebuah alat yang digunakan untuk melengkapi aktivitas pembelajaran. Pembelajaran daring sendiri merupakan sistem yang pembelajarannya dilakukan secara online dan tidak dilakukan dengan tatap muka. Tetapi pembelajaran ini menggunakan suatu alat atau teknologi yang dapat membantu dalam proses belajar mengajar yang dilakukan meski dengan jarak yang jauh. Selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Belajar sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Abdurrahman menyatakan bahwa penilaian hasil belajar siswa mencakup segala hal yang dipelajari di sekolah, baik menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan kepada siswa. Nilai diperoleh berdasarkan secara langsung ketika setelah selesai mengerjakan soal yang diberikan oleh guru dan bukan diambil dari nilai yang tertera pada rapor agar nilai yang diperoleh itu dapat dilakukan secara akurat. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, hal tersebut tidak menjadi alasan bagi para siswa sekolah dasar untuk tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi. Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan-kekurangan yang ditemukan, akan tetapi tidak ada pilihan lain selain mengoptimalkan pembelajaran daring. Karena dalam kondisi darurat seperti ini, hanya teknologilah yang menjadi jembatan dalam mentransfer ilmu pengetahuan dari guru ke siswanya. Metode penelitian. Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang dimiliki langkah-langkah yang sistematis. Menurut Sugiono, ia menyatakan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dibuktikan, dan sebagai suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian mencakup prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan langkah penting untuk memecahkan masalah-masalah penelitian. Dengan menguasai metode penelitian, bukan hanya dapat memecahkan berbagai masalah penelitian, namun juga dapat mengembangkan bidang keilmuan yang digeluti. Selain itu, memperbanyak penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan dunia pendidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu dengan cara mencari informasi tentang gejala yang ada, didefinisikan dengan jelas tujuan yang akan dicapai, merencanakan cara pendekatannya, mengumpulkan data sebagai bahan untuk membuat laporan. Next, Ren. Desain penelitian. Desain penelitian ini berawal dari masalah yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Maka, proses penelitian kualitatif ini dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan. Analisis data di penelitian kualitatif dimaknai sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Untuk mendapat pemahaman itu, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Dika lagi Ren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lika Apriani akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitu mengenai eksplorasi rimba puaka sebagai kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan pada siswa sekolah dasar suku Talang Mama, yang mana ini merupakan seminar mata kuliah yang diampu oleh Bapak Mahmud Al-Qusari. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama yaitu berkaitan tentang kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup yang dianut oleh sekelompok masyarakat yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kearifan lokal merujuk pada sistem tatanan kehidupan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Secara umum, suku Talang Mama dalam kehidupannya sangat tergantung kepada sumber daya alam atau hutan. Biasanya, masyarakat suku Talang Mama melakukan kegiatan kehidupan untuk memenuhi kebutuhannya dengan alamnya. Yang selanjutnya, kearifan lokal tersebut dipengaruhi oleh salah satunya yaitu dengan adanya rimba puaka. Rimba puaka merupakan salah satu hutan yang dianggap keramat oleh suku Talang Mama. Rimba puaka tidak boleh diganggu sebelum mendapatkan izin dari kepala suku. Dengan adanya kearifan lokal tersebut, maka rimba puaka dapat dijadikan sebagai pelestarian lingkungan oleh suku Talang Mama. Kearifan lokal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman atau perkembangan ilmu teknologi. Kearifan lokal sudah mengalami pergeseran akibat adanya pengaruh perkembangan revolusi industri 4.0. Masyarakat sebagai penikmat perkembangan zaman harus mampu memfilter arus globalisasi yang masuk pada tatanan kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi juga memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Namun, tidak tertutup kemungkinan hal ini akan menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat yang dapat dikatakan sebagai dampak negatif. Masyarakat juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Maka pada penelitian ini merujuk pada bagaimana pemahaman siswa sekolah dasar mengenai eksplorasi rimba puaka sebagai kearifan lokal
dalam pelestarian lingkungan pada siswa sekolah dasar suku Talang Mama. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan, bagaimana eksplorasi rimba puaka sebagai kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan pada siswa sekolah dasar suku Talang Mama. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi rimba puaka sebagai kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan pada siswa sekolah dasar suku Talang Mama. Selanjutnya, adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama yaitu manfaat secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menambah pengetahuan, yang B untuk dunia pendidikan, yang C untuk peneliti. Dan secara praktis, peneliti juga diharapkan dapat memberikan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang A diharapkan berguna baik bagi guru maupun orang tua agar menjadikan rimba puaka sebagai kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan bagi anak. Yang B diharapkan menjadi pedoman bagi guru maupun orang tua dalam mendidik anaknya. Selanjutnya, definisi operasional dari penelitian ini, yang pertama yaitu eksplorasi. Eksplorasi merupakan kegiatan penjelajahan yang dilakukan terhadap suatu kajian dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih banyak. Eksplorasi meliputi tindakan pencarian, penyelidikan yang akan tentang suatu pengetahuan serta pengalaman baru untuk merangsang dan mengembangkan pola pikir tentang suatu keadaan atau tempat tertentu. Yang kedua yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal adalah suatu nilai yang diciptakan, dikembangkan, dipertahankan, dan dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kearifan lokal yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku. Selanjutnya yaitu pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan adalah usaha manusia dalam menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidupnya. Peran aktif manusia juga dalam menjaga lingkungannya berhubungan dengan kebiasaan manusia itu sendiri. Perilaku manusia dalam memanfaatkan lingkungan dipengaruhi oleh kesadaran, kebiasaan, dan aturan yang berlaku di lingkungannya. Selanjutnya, yaitu kajian teoritis. Yang pertama yaitu eksplorasi. Dalam eksplorasi merupakan kegiatan penjelajahan yang dilakukan terhadap suatu kajian dengan tujuan memperoleh pengetahuan. Eksplorasi yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan pola pikir dan mendapatkan informasi tertentu. Informasi yang didapat akan menjadi sebuah pengetahuan baru tentang sebuah kajian yang diteliti. Selanjutnya yaitu kearifan lokal. Dalam kearifan lokal terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal secara epistemologi terdiri dari kata yaitu kearifan dan dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan lokal berarti setempat. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai gagasan, nilai-nilai, pandangan hidup yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu kearifan lokal suku Talang Mama. Kearifan lokal suku Talang Mama yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang rimba puaka. Rimba puaka dikeramatkan masyarakat suku Talang Mama dan dijaga dengan baik. Rimba puaka dijadikan sebagai kearifan lokal yang merupakan salah satu upaya dalam pelestarian lingkungan. Yang ketiga yaitu pelestarian lingkungan. Dalam pelestarian lingkungan terdapat 3 poin. Yang pertama,
pengertian pelestarian lingkungan. Yang kedua, pelestarian lingkungan dalam kearifan lokal. Yang ketiga yaitu pemahaman anak usia sekolah dasar terhadap pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengertian pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan adalah usaha manusia dalam menjaga lingkungannya demi keberlangsungan hidupnya. Dengan adanya kearifan lokal, masyarakat setempat telah memanfaatkan lingkungan merupakan salah satu cara ampuh yang dapat dilakukan dalam pelestarian lingkungan. Yang B yaitu pelestarian lingkungan dalam kearifan lokal. Pelestarian lingkungan menumbuhkan pemahaman merupakan peran manusia yang sangat dibutuhkan sehingga kearifan lokal dapat dijadikan suatu kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan lingkungannya. Pentingnya menumbuhkan pemahaman terhadap kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan yang disebut dengan etika lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu pemahaman anak usia sekolah dasar dalam pelestarian lingkungan. Pentingnya menumbuhkan pemahaman anak tentang kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan berkaitan dengan etika lingkungan yang merupakan kebiasaan hidup yang baik dan diwariskan dari generasi ke generasi yang lain. Berdasarkan uraian yang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman anak dalam pelestarian lingkungan merupakan pengetahuan yang didapat dari proses belajar dari lingkungan sekitarnya. Pemahaman atau pengetahuan yang didapat dari kearifan lokal merupakan salah satu yang penting agar terciptanya kondisi hidup yang baik. Selanjutnya, yaitu hasil kajian penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian terkait dengan implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh Vera Ade dan Idrus Sapandi tahun 2016. Penelitian ini berjudul Implementasi Nilai-nilai kearifan lokal dalam mengembangkan keterampilan kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Penelitian ini yaitu terkait dengan bagaimana menjadi seorang negara yang baik serta mengerti tentang hak dan kewajiban. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih fokus pada eksplorasi rimba puaka sebagai kearifan lokal suku Talang Mama dalam pelestarian lingkungan. Penelitian ini akan mengeksplorasi rimba puaka sebagai bentuk pelestarian lingkungan pada siswa sekolah dasar suku Talang Mama. Selanjutnya, yaitu penelitian yang kedua, penelitian terkait tentang kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh Husni Tamrin tahun 2013. Penelitian ini berjudul Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan. Penelitian ini mengenai kearifan lokal yang diteliti dengan menggunakan konsep secara umum dan kajian teori yang luas. Penelitian ini menggunakan item yang membahas kearifan lokal, lingkungan, dan manusia secara luas. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih fokus kepada rimba puaka sebagai kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan suku Talang Mama. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dan tahapan penelitian observasi, wawancara, dokumentasi, dan teknik pengumpulan data triangulasi atau gabungan. Selanjutnya, kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu dipengaruhi oleh kearifan lokal dan lingkungan yang menghasilkan rimba puaka sebagai kearifan lokal pada suku Talang Mama. Yang nantinya akan dieksplorasi yaitu pemahaman anak terhadap rimba puaka dalam pelestarian lingkungan. Tahapan yang akan dilakukan observasi yang yaitu wawancara dan dokumentasi. Siswa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu siswa SDN Negeri 011 Desa Talanggedabu. Yang ingin dihasilkan yaitu pemahaman
terhadap limbah puaka sebagai kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama yaitu terkait jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Yang kedua yaitu tempat dan waktu. Yang ketiga yaitu data dan sumber data. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu adalah data kualitatif dan sumber data penelitian ini diambil dari observasi terhadap siswa sekolah dasar suku Talang Mama yang dilakukan dengan wawancara, dokumentasi terhadap kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan. Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan wawancara mengenai rimba puaka sebagai kearifan lokal suku Talang Mama. Subjek penelitiannya yaitu anak sekolah dasar. Yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi dengan langkah-langkah yang pertama yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, data yang dihasilkan merupakan data kualitatif. Pada data kualitatif ini mempunyai beberapa tahapan seperti yang telah dijelaskan tadi. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian sekaligus pengumpul data. Penelitian dilakukan dengan turun langsung ke lapangan dan bertindak sebagai partisipasi pasif. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan pada pengumpulan data saat pengumpulan data berlangsung. Adapun metode yang dilakukan yaitu yang pertama reduksi data, display data, dan verifikasi data. Yang ketujuh yaitu keabsahan data. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meningkatkan ketekunan. Pengamatan dalam meningkatkan ketekunan dilakukan secara cermat dan berkesinambungan. Setelah peneliti mencermati secara mendalam, maka peneliti akan mendapatkan suatu data yang dibutuhkan. Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti akan mendapatkan data dari kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi yang dilakukan secara terperinci dan dapat dipercaya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurdania Ulfa akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul yaitu Analisis Kebudayaan Randai Kuantan Singingi terhadap Kreativitas Siswa Sekolah Dasar. Lupa suaranya nggak kedengeran. Adapun latar belakangnya yaitu yang pertama kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang berbentuk jamak dari budi. Budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal pada manusia. Dalam kebudayaan, Randai dapat menumbuhkan kreativitas pada masyarakat Kuantan Singingi. Kreativitas adalah daya atau kemampuan untuk mencipta menurut Munandar dalam Sumanto. Dapat ditinjau dari 4 segi, yaitu segi pribadi, pendorong,
proses, dan produk. Bentar ya teman-teman. Tadi uh, internetnya terputus, jadi ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdania Ulfa. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Kebudayaan Randai Kuantan Singingi terhadap Kreativitas Siswa Sekolah Dasar. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang yang mana di dalamnya yaitu ada kebudayaan, Randai Kuantan Singingi, dan kreativitas. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang berbentuk jamak dari budi, budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal pada manusia. Dalam kebudayaan, Randai dapat menumbuhkan kreativitas pada masyarakat Kuantan Singingi. Kreativitas adalah daya atau kemampuan untuk mencipta, menurut Munandar dalam Sumanto. Dapat ditinjau dari 4 segi, yaitu segi pribadi, pendorong, proses, dan produk. Dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai analisis kreativitas anak sekolah dasar terhadap kebudayaan Randai Kuantan Singingi. Kreativitas yang dapat diterapkan kepada anak sekolah dasar. Maka peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul Analisis Kebudayaan Randai Kuantan Singingi terhadap kreativitas siswa sekolah dasar. Yang selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kebudayaan Randai Kuantan Singingi terhadap kreativitas siswa sekolah dasar. Yang selanjutnya tujuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis Randai yang bertujuan untuk melihat kreativitas anak sekolah dasar. Lanjut, Ren. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama secara teoritis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut. Yang A, untuk memperluas wawasan pengetahuan dan pemahaman. Yang B, untuk dunia pendidikan. Yang C, untuk peneliti. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Diharapkan bermanfaat bagi guru maupun orang tua agar mampu membentuk kreativitas kepada anak. Yang B, diharapkan menjadi pertimbangan bagi guru maupun orang tua dalam mendidik anak. Lanjut, Ren.
Ren, Tunggu ya jaringannya kayaknya ini. yang ada Randai Kuantan Sinini dan kreativitas. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran kata-kata istilah yang digunakan dalam penelitian ini, penulis perlu definisikan beberapa istilah. Yang pertama, Randai Kuantan Sinini. Randai Kuantan Sinini adalah suatu kesenian yang dilahirkan dan dikembangkan di tengah kehidupan masyarakat Kuantan Sinini. Randai Kuantan Sinini menceritakan sebuah cerita yang telah dirancang dan dibuat dengan sketsa dan pantun yang memiliki logat bahasa Melayu asli Kuantan Singingi dan diikuti dengan nyanyian yang diciptakan sendiri oleh orang Kuantan Singingi, diiringi dengan musik Melayu Kuantan Singingi sebagai dimulainya babak cerita. Yang kedua, kreativitas. Kreativitas secara operasional dapat dirumuskan sebagai kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan atau fleksibel dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengaborasi atau mengembangkan, memperkaya, memperinci suatu gagasan. Kajian teoritis. Di sini ada penjelasan tentang kebudayaan Randai secara umum. Ada banyak pendapat yang mengatakan pengertian asal mula Randai. Munculnya beberapa pendapat tersebut dikarenakan tidak satu sumber yang mengetahui sejarah Randai. Beberapa sumber tersebut memiliki perbedaan pendapat tentang penjelasan Randai menurut pemikirannya. Beberapa pendapat mengemukakan tentang asal mula dan pengertian Randai. Di antaranya yang dikemukakan oleh Khairul Harun yang mengungkapkan bahwa Randai yang berasal dari kata andai atau handai. Yang kedua, pengertian Randai Kuantan Singingi. Randai adalah sebuah kebudayaan yang berasal dari Sumatera Barat yang dibawa ke Kuantan Singingi oleh beberapa pedagang. Randai dikenalkan oleh beberapa pedagang tersebut ke tokoh masyarakat yang berada di Kuantan Singingi. Sebelum Randai dikenalkan ke halayak ramai, Randai terlebih dahulu dimainkan oleh para tokoh masyarakat yang tinggal berdekatan dengan beberapa pedagang yang memantau ke Kuantan Singingi. Setelah para pedagang mengenalkan dan mengajarkan para tokoh masyarakat tersebut, barulah Randai dikenalkan pada seluruh masyarakat Kuantan Singingi. Yang selanjutnya, kebudayaan sebagai proses kreativitas. Dalam kebudayaan Randai, kita dapat melihat kreativitas gerakan yang timbul pada anak. Dalam gerakan tarian Randai tersebut, bermacam gerakan yang bisa menimbulkan kreativitas dan dapat mendorong keinginan siswa untuk berekreasi, menciptakan gerakan-gerakan yang bersumber dari kebudayaan Randai. Kebudayaan Randai dapat menjadi referensi bagi siswa untuk menciptakan hal-hal baru, sehingga meningkatkan kreativitas pada siswa. Kreativitas yang penulis maksud di sini adalah kreativitas yang dilihat dari gerakan pola atas kepala sampai gerakan bawah kaki. Gerak tari yang memiliki kategori diantaranya yaitu kelancaran, keluasan, keaslian, dan elaborasi. Selanjutnya yaitu kajian hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh
Ria Susiadi, jurusan Manajemen Vekon UIN atau Warisan Budaya Tak Benda, sebagai kegiatan ekonomi kreatif dalam rangka Riau sebagai homeland Melayu. Penelitian ini membahas mengenai promosi Randai Kuantan atau warisan budaya tak benda sebagai kegiatan ekonomi kreatif dalam rangka Riau sebagai homeland Melayu. Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian tersebut menjadikan kegiatan ekonomi kreatif sebagai subjek kajiannya, sedangkan penulis menjadikan kreativitas sebagai subjek yang diteliti, dan peneliti tersebut memfokuskan kepada promosi Randai sebagai kegiatan ekonomi kreatif, sedangkan penulis membahas kreativitas pada Randai Kuantan Singingi. Lanjut, Ren. Yang kedua, peneliti yang dilakukan oleh Tania Dwika Putri, jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, tahun 2020, yang berjudul Makna Kesenian Rakyat pada Masyarakat Kuantan Singingi Riau. Hasil penelitian ini adalah menempatkan pendekatan utama pada etnografi komunikasi terhadap Randai Kuantan Singingi yang berisi tentang adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa, dan ciri-ciri karakteristik Randai tersebut. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian tersebut meneliti pada studi etnografi komunikasi yang ada pada Randai Kuantan Singingi, sedangkan penulis membahas Randai Kuantan Singingi. Lanjut, Ren. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nuryawati dan Nalan, jurusan Pasca Sarjana ISBI Bandung tahun 2018 yang berjudul Kreativitas Gondo dalam Tari Jaipongan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kreativitas Gondo dalam menciptakan karyanya dilatar belakangi oleh faktor keturunan seni dari keluarga, pengalaman hidupnya yang banyak bergelut di dunia seni, dan hasil pergaulannya dengan beberapa koreografer tari lainnya seperti hip hop dan modern dance. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian tersebut meneliti mengenai kreativitas Gondo dalam tari Jaipongan, sedangkan peneliti meneliti Randai Kuantan Singingi terhadap kreativitas siswa. Lanjut, Ren.
Baiklah, yang selanjutnya, maaf ya teman-teman, tadi kendala jaringan. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan peneliti buat yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan menurut Saibani adalah suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat menghimpun informasi yang relevan dengan pembahasan atau masalah yang akan atau yang sedang diteliti. Yang kedua, data dan sumber data. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer yang memberikan langsung data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul atau angket, dokumentasi, dan gabungan keempatnya. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi atau studi dokumenter. Yang keempat, instrumen penelitian. Jenis penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian kualitatif untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari cara untuk mendapatkan kebenaran melalui metode ilmiah. Karena dalam mengungkapkan kebenaran penelitian menggunakan metode ilmiah yang meliputi perumusan masalah, melakukan studi literatur, merumuskan praduga-praduga, pengumpulan data, mengelola data, menganalisis data, dan mengambil kesimpulan. Yang selanjutnya, teknik analisis data. Teknik penelitian ini dilakukan agar mempermudah peneliti dalam menganalisis kebudayaan Randai Kuantan ini. Dengan memperhatikan teknik analisis ini, peneliti dapat mengambil isi tarian dalam kebudayaan Randai yang menjadi data dalam penelitian ini, serta mempermudah peneliti dalam menganalisis kreativitas yang terdapat di dalam kebudayaan Randai, sehingga data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat diperoleh sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, keabsahan data. Peneliti menggunakan teknik keabsahan ketetapan atau keajengan pengamatan dengan melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan dengan artian seberapa tinggi derajat peneliti dalam melakukan kegiatan pengamatan. Di sini temukan ciri-ciri dan unsur-unsur di dalam situasi yang sesuai dengan persoalan dan isi yang sedang dicari, yang kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponek-ponek dan mengecek lah. Tunggu ya, ini jaringan aku bermasalah.
Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Waalaikumsalam Dianastari warahmatullahi wabarakatuh. dengan NIM 1865111153. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan presentasi seminar dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Al-Pusari. Baiklah, di sini judul penelitian saya adalah Eksplorasi Tradisi Basolang sebagai Kearifan Lokal dalam Pencegahan Bencana Kabut Asap pada Siswa Sekolah Dasar. Baiklah, di sini latar belakang saya yang pertama kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah suatu pengetahuan, pemahaman, keyakinan, serta adat kebiasaan yang menuntun masyarakat dalam menjalankan kehidupannya di suatu wilayah atau komunitas yang diwariskan secara turun-temurun. Sehingga bentuk kearifan lokal ini dapat terlihat melalui pengetahuan lokal pada pola pikir masyarakatnya. Pengetahuan lokal yang tumbuh dan berkembang di suatu masyarakat memiliki unsur nilai-nilai kearifan lokal yang umumnya bersumber dari proses pengetahuan serta pengelolaan tradisional masyarakat setempat. Kearifan lokal dapat berfungsi bagi masyarakat sebagai bentuk pelestarian sumber daya alam, pemetaan adat, serta sikap tanggap bencana yang terjadi di lingkungannya. Lalu di sini ada tradisi Basolang. Kearifan lokal sebagai bencana masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat suku Talang Mama. Bentuk penerapan tersebut terlihat dari sistem perladangan tradisional yang dinamakan Basolang. Sebelum membuka ladang, masyarakat suku Talang Mama terlebih dahulu melakukan ritual melambas sebagai syarat meminta izin kepada seluruh makhluk dalam kegiatan membuka ladang. Laki-laki Talang Mama berkewajiban untuk menebang pohon. Sedangkan untuk perempuan Talang Mama, mereka terlibat dalam membersihkan ladang dan pembuatan batasan api di sekeliling ladang yang akan dibakar. Namun sebelum membakar ladang, perlu dilakukan ritual menghimbau petala guru untuk meminta seluruh makhluk yang berada di dalam ladang dan segera pergi. Setelah proses pembakaran selesai dilakukan, ritual selanjutnya adalah menjulung tanah. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk pengobatan kepada seluruh makhluk yang tidak terselamatkan saat ladang dibakar. Seiring dengan perkembangan zaman, kearifan lokal terdapat di suatu masyarakat harus dapat dipertahankan dan dilestarikan. Perkembangan zaman di era 4.0 ini dikhawatirkan dapat menggeserkan peran kearifan lokal sebagai bentuk kebiasaan turun-temurun menjadi suatu hal yang terlupakan karena dianggap kuno. Perkembangan zaman tersebut tidak selamanya memberikan dampak positif, tapi di sisi lain juga terdapat hal negatif yang harus dapat dihindari, terutama bagi generasi Z dan generasi milenial yang semakin canggih dalam menggunakan teknologi. Oleh karena itu, masyarakat suku Talang Mama harus dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan suatu kebiasaan atau kearifan lokal yang ada. Kearifan lokal tersebut diajarkan dan diwariskan oleh orang tua kepada anak cucu mereka. Namun, sebagian orang tua belum dapat memahami makna tersirat dari kearifan lokal tersebut. Oleh karena itu, dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai eksplorasi tradisional sebagai kearifan lokal dalam pencegahan bencana kabut asap pada siswa sekolah dasar. Adapun rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana eksplorasi tradisi Basolang sebagai kearifan lokal dalam pencegahan bencana kabut asap pada siswa sekolah dasar suku Talang Mama. Dan tujuan penelitian yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi tradisi Basolang sebagai kearifan lokal dalam pencegahan bencana kabut asap pada siswa sekolah dasar suku Talang Mama. Adapun manfaat penelitian, yang pertama secara teoritis. Secara teoritis itu untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya tradisi Basolang sebagai kearifan lokal dalam pencegahan bencana kabut asap
siswa sekolah dasar suku Talang Mama. Yang B, untuk dunia pendidikan. Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi mengenai pentingnya tradisi Basalang sebagai kearifan lokal dalam pencegahan bencana kabut asap. Yang C untuk peneliti yaitu peneliti ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pentingnya tradisi Basalang sebagai kearifan lokal dalam pencegahan bencana kabut asap. Manfaat secara praktis yaitu diharapkan berguna untuk guru, orang tua, dan orang tua menjadikan tradisi Basalang sebagai kearifan lokal dalam pencegahan bencana kabut asap bagi anak. Yang B diharapkan menjadi acuan bagi guru maupun orang tua dalam mendidik anak. Di sini definisi operasionalnya ada yang pertama yaitu kearifan lokal. Yang pertama yaitu eksplorasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksplorasi adalah kegiatan penjelajahan lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak tentang suatu keadaan. Pada dasarnya, eksplorasi adalah mencari pengalaman-pengalaman baru dengan cara melakukan penjajakan dengan tujuan untuk memperluas dalam hal berpikir serta melatih kepekaan dalam merasakan dan merespon situasi pada suasana tertentu. Yang kedua yaitu ada kearifan lokal. Kearifan lokal ini merupakan suatu pedoman di dalam masyarakat yang merupakan bagian dari tradisi. Tradisi di sini adalah kebiasaan turun-temurun yang bernilai baik dan dijadikan pedoman oleh seluruh anggota masyarakat. Lalu yang ketiga adalah pencegahan bencana kabut asap. Pencegahan bencana kabut asap merupakan suatu tindakan yang ditujukan sebagai upaya mencegah, menghadapi, dan menanggulangi bencana kabut asap. Oleh karena itu, peran manusia sangat diperlukan dalam melakukan pencegahan bencana kabut asap. Tindakan pencegahan bencana kabut asap yang dilakukan oleh manusia merupakan suatu bentuk kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun dan sering disebut dengan kearifan lokal. Lalu, kajian teoritis. Yang pertama, eksplorasi. Pengertian eksplorasi. Eksplorasi adalah suatu kegiatan untuk mencari informasi dari keadaan suatu daerah atau ruang yang sebelumnya belum pernah diketahui keberadaannya. Eksplorasi merupakan suatu penyelidikan dengan konsep mencari informasi serta pengalaman baru yang dijadikan sebagai pengetahuan tentang cara berpikir tentang fenomena yang terjadi di suatu tempat tertentu. Lalu yang kedua ada kearifan lokal. Pengertian kearifan lokal yaitu kearifan lokal adalah suatu kearifan lokal setempat yang di dalamnya terdapat gagasan-gagasan yang diyakini bersifat bijaksana, bernilai baik, dan tertanam serta menjadi pedoman oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal yaitu suatu kemampuan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dengan tujuan untuk memperkenalkan dan menanamkan ide, konsep, gagasan, atau anjuran. Lalu di sini kearifan lokal suku Talang Mama. Suku Talang Mama memiliki kearifan lokal meliputi suatu ide, gagasan, nilai, dan norma yang berlaku menjadi pedoman bagi kehidupan anggota masyarakatnya. Masyarakat Talang Mama harus dapat memajukan, menghormati, dan memelihara kearifan lokal yang ada dalam kehidupannya dengan tujuan agar kearifan lokal tersebut dapat terjaga dan berkembang secara turun-temurun. Kearifan lokal dipandang sebagai sangat berharga dan memiliki manfaat dalam kehidupan masyarakat. Kearifan lokal tersebut merupakan bagian dari cara hidup yang baik dan penuh kearifan serta berguna dalam memecahkan berbagai masalah. Yang ketiga yaitu ada pencegahan bencana kabut asap. Pengertian pencegahan bencana kabut asap adalah suatu tindakan yang dilakukan masyarakat untuk berupaya dalam mencegah dan menanggulangi bencana kabut asap. Upaya pencegahan bencana kabut asap dapat menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat agar berperan aktif dalam menanggulangi risiko bencana yang tidak diinginkan. Yang B yaitu mencegah bencana kabut asap dalam kearifan lokal. Pencegahan bencana kabut asap bukan hanya sekedar pemahaman, tetapi sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pencegahan bencana kabut asap secara langsung akan tumbuh secara sendirinya karena telah terintegrasi dengan adanya kearifan lokal masyarakat setempat. Melalui kearifan lokal, pemahaman tentang pencegahan bencana kabut asap dapat disosialisasikan kepada setiap anggota masyarakat. Pencegahan bencana kabut asap dengan kearifan lokal tersebut mengarahkan masyarakat untuk bertindak dan berupaya dan dengan baik dalam pemecahan berbagai masalah. Yang C yaitu pemahaman anak usia sekolah dasar terhadap pencegahan bencana kabut asap. Pemahaman pencegahan bencana kabut asap sangat penting ditanamkan kepada anak usia dini. Anak usia dini merupakan masa golden age yang memiliki kemampuan kognitif tinggi dalam merespon dan mengimplementasikan pengetahuan baru sebagai sumber pengetahuan anak.
Pemahaman anak terhadap pencegahan bencana kabut asap bersumber dari pengetahuan dan pengalaman di lingkungan sekitar. Pemahaman tersebut bersumber dari kearifan lokal yang berlaku di masyarakat secara turun-temurun. Lalu, kajian hasil penelitian yang relevan. Yang pertama di sini menurut penelitian dengan judul menurut Islamuddin tahun 2014 dengan judul Pengembangan Budaya Suku Talang Mama sebagai nilai kearifan lokal dalam bagian civic culture. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi yang berpusat pada masyarakat dan memilih informan yang memiliki pengetahuan yang luas terhadap aktivitas masyarakat yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Sedangkan penelitian yang akan diteliti juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Namun, penelitian ini hanya berpusat pada siswa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap kearifan lokal. Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi tradisi Basolang sebagai kearifan lokal dalam pencegahan bencana kabut asap pada siswa sekolah dasar. Lalu, kajian relevan yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Raden Cecep Eka Pramana, Isman Pramana, Nasution, dan Jajang Gunawijaya tahun 2011. Penelitian ini berjudul Kearifan Lokal tentang Mitigasi Bencana pada Masyarakat Baduy. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Pengumpulan data dalam observasi dilakukan pada bangunan, pemukiman, dan lingkungan serta aktivitas masyarakat di dalamnya. Sementara itu, kegiatan wawancara dilakukan kepada narasumber atau informan yaitu pemimpin adat, pemimpin kampung, dan warga Baduy. Sedangkan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi yang berfokus pada eksplorasi tradisi Basolang sebagai kearifan lokal dalam pencegahan bencana kabut asap. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. Berdasarkan penelitian Islamuddin dan Permana kawan-kawan 2011, tersebut menyatakan bahwa nilai-nilai kearifan lokal sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruh ini terlihat dari masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan jati diri dan identitas bangsa terhadap dampak negatif dari kebudayaan asing yang masuk. Masyarakat juga percaya dengan menggunakan kearifan lokal terbukti mampu melakukan pencegahan bencana. Kearifan lokal tersebut terdapat dalam tradisi perladangan, bangunan-bangunan tradisional, maupun dalam menjaga ekosistem hutan dan air. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai eksplorasi tradisi Basolang sebagai kearifan lokal dalam pencegahan bencana kabut asap pada anak suku Talang Mama. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi dan triangulasi. Kerangka berpikirnya yaitu yang pertama, kearifan lokal dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap tradisi Basolang suku Talang Mama. Lalu dari tradisi Basolang suku Talang Mama kita eksplorasi tentang pemahaman anak terhadap tradisi Basolang dalam pencegahan bencana kabut asap. Pada eksplorasi ini kita menggunakan 3 teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari 3 teknik itu, objek yang kita akan teliti yaitu siswa SD Negeri 011 Desa Telangkedabu. Maka hasil yang akan didapat yaitu pemahaman terhadap tradisi Basolang sebagai kearifan lokal dalam pencegahan bencana kabut asap. Mode penelitian yang akan peneliti gunakan yaitu yang pertama jenis penelitiannya adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian mengenai penggambaran suatu fenomena yang terjadi saat atau pada masa lalu. Penelitian ini menggambarkan suatu fenomena dengan apa adanya tanpa mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabelnya. Tempat dan waktunya yaitu dilakukan
di SD Negeri 011 Talanggedabu, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Data dan sumber datanya yaitu jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data pada penelitian ini diambil dari observasi terhadap anak suku Talang Mama, wawancara serta dokumentasi tentang nilai-nilai kearifan lokal terhadap sikap tanggap bencana kabut asap. Subjek penelitian ini adalah anak suku Talang Mama usia sekolah dasar yang dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan observasi. Observasi yaitu observasi dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan. Penelitian menggunakan kegiatan pengamatan bertindak sebagai partisipan pasif. Partisipan pasif adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan turun langsung ke lapangan, tetapi tidak ikut terlibat dalam melakukan suatu kegiatan. Yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mencari informasi atau data dari responden yang bersangkutan. Wawancara dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah suatu teknik pengumpulan data yang mana peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Kegiatan dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data hasil penelitian yang dilakukan mengenai tradisi Basalang sebagai penjagaan bencana kabut asap suku Talang Mama. Instrumen penelitiannya adalah pada penelitian kualitatif ini penelitian melakukan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti pada penelitian ini berperan sebagai instrumen utama sekaligus pengumpul data. Penelitian dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan dan bertindak sebagai partisipan pasif. Pengamatan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data tentang tradisi Basalang sebagai kearifan lokal suku Talang Mama. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Ini menggunakan 3 teknik yaitu reduksi data. Reduksi data adalah merangkum, mengambil, dan memfokuskan pada hal-hal pokok yang penting dari data mengenai tradisi Basalang sebagai kearifan lokal. Yang kedua ada display data. Setelah selesai mereduksi data, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data pada penelitian kualitatif ini dilakukan dalam bentuk teks atau uraian singkat. Lalu yang ketiga yaitu verifikasi data. Verifikasi data adalah langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yang berguna sebagai penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Pada penarikan kesimpulan terdapat beberapa langkah, yaitu pada saat menarik kesimpulan awal yang bersifat sementara akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang valid dan kuat, sehingga dari penarikan kesimpulan, peneliti akan mudah menemukan data yang diperlukan, yang bersifat kredibel. Yang terakhir yaitu keabsahan data. Teknik keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan merupakan pengamatan dilakukan secara cermat dan berkesinambungan. Pengamatan dengan menggunakan cara tersebut akan mendapat kepastian data dan urutan peristiwa yang akan direkam secara pasti dan sistematis. Baiklah, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai ya?